Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP, khususnya biologi, bagian yang kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas pembahasan soal KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP, khususnya biologi, bagian yang kedua. Oke adik-adik, pembahasan soal KSN IPA biologi ini untuk SMP telah pernah kita bahas pada video terdahulu, yaitu yang bagian pertama. Bagi adik-adik yang belum melihatnya bisa lihat video kami terdahulu, yaitu pembahasan soal KSN IPA SMP khusus biologi. Di pojok kanan atas adik-adik bisa melihat videonya dengan cara mengkliknya. Oke adik-adik, kita lanjut saja soal yang pertama, yaitu seorang laki-laki bergolongan darah B menikah dengan seorang wanita bergolongan darah AB. Mereka memiliki 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Kemungkinan anak perempuan yang bergolongan darah A adalah apakah 50% kemungkinan bergolongan darah A jika ayahnya heterozigot, apakah 25% jika ayahnya heterozigot, apakah 25% jika ayahnya homozigot, apakah 0% jika ayahnya homozigot. Oke adik-adik, ini adalah soal OSN tahun 2018 tingkat nasional, dan ini juga pernah muncul di tingkat kabupaten dan provinsi, dan soalnya juga hampir mirip dengan soal kita di bagian yang pertama, tapi ada beberapa perbedaannya ya adik-adik. Oke, di sini adik-adik harus tahu bahwa jika ayahnya golongan darah B, kemungkinan pasangan alelnya IBIO atau IBIB ya. Ini IBIO jika ayahnya bergolongan darah B, pasangan alel heterozigot. Kalau yang IBIB pasangan alel untuk yang homozigot. Ya, ibunya pasti memiliki pasangan alel IB karena ibunya golongan darah AB ya. Oke adik-adik, karena di sini anak perempuannya bergolongan darah A ya. Oke, tidak mungkin nanti pasangan alel ayahnya adalah IBIB, ini tidak mungkin. Karena apa? Karena nanti tidak akan menghasilkan golongan darah A jika disilamkan dengan ibunya. Karena ini A, ini B. Kemungkinan akan terjadi IBIB dan IAIB ya. Kemungkinan akan terbentuk golongan darah AB dan B. Jadi yang kemungkinan adalah IBIO ya. Kita buat adik-adik papan caturnya biar lebih jelas ya. Oke, kita buat papan catur seperti ini ya. Oke, kita buat misal ayahnya di atas ya, di sini ini ibu, ayah berarti IBIO ya, kemungkinan. Oke adik-adik, ayahnya IBIO, ibunya IAIB, kita silangkan IA dengan IB, IAIB, IAIO, IBIB, IBIO. Oke adik-adik, IAIB ini golongan darah AB. IAIO ini golongan darah A. IBIB golongan darah B. IBIO ini golongan darah B. Ya, berarti ini B yang heterozigot ya, IB dengan IO. Jadi golongan darah anaknya yang kemungkinan bergolongan darah A ini ada di sini. Berapa persen ini? Untuk mencari persennya adik-adik hitung, ini ada semuanya kan ada 4 papan nih, 1, 2, 3, 4. Yang bergolongan darah A ini 1 ya. 1 dari 1, 2, 3, 4 semuanya papan caturnya ya adik-adik. Nih ya, golongan darah A kan IAIO. Ini 1 papan caturnya, 1. Keseluruhannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4 dikali keseluruhan ya 100% ya adik-adik. Jadi 1 kali 100 bagi 4 dapatnya 25
Jadi kemungkinan anaknya bergolongan darah A itu 25%. Tapi jika ayahnya heterozigot IBIO, karena jika ayahnya tidak heterozigot tidak mungkin menghasilkan anak bergolongan darah A ya. Jadi jawabannya 25% jika ayahnya heterozigot. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Ini soal OSN tahun 2016 tingkat kabupaten ya. Soal seperti ini juga pernah muncul di tingkat nasional ya adik-adik. Nomor 2, pada persilangan A besar A kecil, B besar B kecil, A besar B besar B kecil, jumlah gamet yang dihasilkan adalah. Oke adik-adik, untuk mencari jumlah gamet ini saya kasih tahu adik-adik cara cepatnya ya. Cara cepatnya adik-adik menggunakan rumus 2 pangkat N saja ya adik-adik. Adik-adik tidak perlu membuat satu-satu gametnya ya, akan lambat ya. Untuk soal yang seperti ini ya. Oke, di mana N itu adalah jumlah pasangan alel heterozigot yang bebas memisah ya. Yang bebas memisah. Oke adik-adik, kalau kita lihat di sini ya, ini semuanya bebas ya. Kalau tidak bebas itu ada garis di bawahnya ya. Oke, ini bebas. Ini kan heterozigot adik-adik. Ini heterozigot, ini heterozigot. Ini bukan heterozigot ya, homozigot ya. A besar ya, karena dia sama. Jadi adik-adik caranya ya, A besar A kecil, B besar B kecil kan kita silangkan dengan A besar dengan B besar B kecil. Ini pasangan alel yang heterozigotnya ada 2. Yang ini heterozigotnya ada 1. Jadi ini kan rumusnya 2 pangkat N, 2 pangkat 2, karena ada 2 pasangan alel heterozigot. 2 kali 2 4. Untuk yang ini 2 pangkat N, 2 pangkat 1, karena yang heterozigotnya ada 1 nih. Ya, ini kan homozigot A besar ya, 2 pangkat 1 kan 2 hasilnya. Oke adik-adik, silangkan kalikan 4 kali 2, maka hasilnya 8 ya. Jadi pasangan gamet yang dihasilkan adalah 8. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita bahas soal yang ketiga. Bila ayah berambut lurus menikah dengan ibu berambut keriting, kemungkinan perbandingan anak yang berambut lurus dan keriting berurutan adalah. Oke adik-adik, jika ayahnya berambut lurus ya, ayah lurus, ibu keriting. Adik-adik, yang keriting itu kita misal huruf K besar ya. Untuk yang lurus itu K kecil. Oke. Untuk yang ayah berambut lurus berarti dia K kecil. Untuk ibu berambut keriting ada 2 kemungkinan, bisa jadi K besar jika dia homozigot, kemungkinan bisa jadi K besar K kecil jika dia heterozigot. Ini gametnya K kecil, kalau yang ini K besar, kalau yang ini K besar dan K kecil. Oke. Pertanyaannya adalah kemungkinan perbandingan anak yang berambut lurus dan keriting. Ya, jika ibunya keriting homozigot maka tidak akan menghasilkan anak berambut lurus ya, karena ini K kecil, ini K besar ya, K besar K kecil. Ini keriting ya. Kemungkinan ibunya adalah heterozigot ya, ayahnya rambut lurus ya. Oke adik-adik, kita buat papan caturnya ya adik-adik seperti ini. Ya oke, di sini ayahnya kan berambut lurus ya, K kecil, maka di sini K kecil. Ibunya berambut keriting heterozigot, K besar K kecil, K besar K kecil. Ya, kenapa ibunya tidak homozigot? Karena kalau homozigotnya K besar, maka keturunannya tidak ada yang berambut lurus. Sedangkan di sini perbandingannya ada yang berambut lurus. Jadi kita simpulkan bahwa ibunya adalah keriting heterozigot. Kita silangkan K besar dengan K kecil, maka K besar K kecil, K kecil dengan K kecil, K kecil K kecil. K ini tadi kan keriting, jadi kalau K besar K kecil ini keriting.
keriting heterozigot. K kecil lurus ya. Jadi kalau ada K besar dia keriting, baik homozigot K besar maupun heterozigot K besar K kecil. Jadi perbandingan anak yang berambut lurus dan keriting ya, lurus banding keriting, yaitu 1 banding 1, 1 lurus 1 keriting, 1 banding 1. Jawabannya A. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang keempat. Ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keberadaan jenis di habitatnya. Kelangsungan artinya tidak akan punah. Bagaimana agar tidak punah ya di habitatnya, di tempat tinggalnya? Maka makhluk hidup harus berkembang biak ya, jawabannya B ya. Kalau sekadar bergerak lama-kelamaan makhluk hidup akan mati dan jenisnya akan punah. Tumbuh juga. Iritabilitas ini peka terhadap rangsangan. Tapi kalau dia berkembang biak maka dia tidak akan punah, akan menjaga kelangsungan dan keberadaan jenis di habitatnya. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, adalah soal yang nomor 5 ya adik-adik. Urutan tingkat taksonomi untuk hewan dari tingkat tertinggi yang sampai terendah adalah, ini adalah soal OSN 2016 juga ada tingkat kabupaten ya. Untuk yang paling tertinggi itu kerajaan, yaitu kingdom ya adik-adik. Ini ada kerajaan hewan, ada tumbuhan. Untuk hewan di bawah kingdom itu filum, kemudian kelas, kemudian keempat ordo. Ordo itu adalah bangsa ya adik-adik, bangsa. Kemudian yang kelima family. Family itu suku ya adik-adik. Kemudian yang keenam genus. Genus itu marga. Kemudian yang ketujuh spesies. Spesies itu jenis. Jadi jawabannya adalah filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-6 ya adik-adik. Cara penulisan ilmiah yang benar untuk padi adalah apakah Oryza sativa, di mana O huruf besar S huruf kecil, Oryza sativa O huruf besar S huruf kecil tapi miring cetaknya ya, kalau ini lurus. Oryza sativa miring O huruf kecil S huruf kecil. Oryza sativa lurus cetakannya, dua-dua huruf kecil huruf pertamanya. Oke adik-adik, untuk tata nama ilmiah ini ya, yang pertama yaitu kata pertama. Dia ada dua kata ya adik-adik. Kata pertama itu menunjukkan dia genus atau marga ya. Itu huruf pertama harus besar. Huruf pertama besar. Oke, kata pertama huruf pertama besar, ini dah jelas bukan jawaban ya, C dengan D adik-adik. Oke, untuk kata kedua itu menunjukkan spesies ya atau jenis ya adik-adik. Ditulis dengan huruf kecil. Huruf kecil ya. Jadi baik kata pertama, huruf seterusnya kecil. Berarti masih antara A dengan B ya. Oke, kemudian yang ketiga, antara kata pertama dan kedua ditulis terpisah ya. Tulis terpisah ya, sudah terpisah ya, Oryza dengan sativa ya. Terpisah dan dicetak miring atau garis bawah ya adik-adik. Jadi boleh cetak miring, boleh garis bawah. Jadi jawaban yang tepat B. Kesalahan di opsi A, cetaknya tidak miring. Boleh saja cetaknya tidak miring ya, seperti ini, Oryza sativa. Ingat huruf S ini kecil ya, tapi adik-adik harus ada garisnya yang di bawah. Ya seperti ini boleh. Karena opsi A tidak ada garisnya, jadi jawabannya B. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, untuk soal yang ketujuh masih soal OSN juga ya, tingkat kabupaten yang pernah muncul di tahun 2014.
Oke adik-adik, organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan ya, berarti tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Oke adik-adik yang belum tahu perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan, adik-adik bisa lihat video kami sebelumnya. Ada khusus video tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Adik-adik bisa lihat videonya dengan cara mengkliknya di pojok kanan atas ini ya. Oke adik-adik, organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan yaitu lisosom ya adik-adik. Pada tumbuhan tidak memiliki lisosom. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang ke-8. Teori Hurral-Urey menyatakan bahwa jika terjadi loncatan listrik dan radiasi sinar kosmis dengan zat-zat kimia di atmosfer akan terbentuk. Hurral-Urey ini adalah salah seorang ilmuwan yang menganut paham teori abiogenesis ya adik-adik, bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup ya. Oke adik-adik, Hurral-Urey ini dalam teorinya menjelaskan bahwa kehidupan berawal dari senyawa organik di atmosfer berupa gas-gas seperti CH4, NH3, H2 dan H2O. Gas-gas ini apabila diberi energi listrik dan energi kosmik akan terbentuk senyawa organik, yaitu salah satunya adalah asam amino. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, yaitu soal yang ke-9 ya. Ini masih materi tentang teori asal usul kehidupan ya adik-adik. Ini juga sudah pernah kita bahas, tapi bentuk soalnya berbeda ya pada video sebelumnya ya. Ini juga OSN Kabupaten tingkat 2012, sama seperti soal nomor 8 ya. Oke, nomor 9. Perbedaan yang sangat mendasar pada percobaan yang dihasilkan oleh Francisco Redi dan Lazaro Spallanzani terletak pada apakah bahan yang digunakan, alat yang digunakan, prosedur kerja, dan kesimpulan yang dihasilkan. Oke adik-adik, di video sebelumnya pernah kita bahas bahwa Francisco Redi menggunakan daging ya dalam wadah yang satu tertutup dan satu yang tidak tertutup. Di mana wadah yang tidak tertutup ini akan busuk dan menghasilkan belatung. Jadi di sini Francisco Redi menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain ya, yaitu lalat yang hinggap pada daging dan bertelur di sana, yang timbullah belatung. Oke, untuk Spallanzani menggunakan kaldu dalam tabung reaksi ya, sehingga satu ditutup juga satu tidak ya. Yang tidak tertutup ini kaldunya akan menjadi keruh ya. Jadi Lazaro Spallanzani menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain juga. Ini juga kedua-duanya adalah ilmuwan teori biogenesis ya adik-adik. Oke, dari sini ya kalau kita lihat prosedur kerjanya mirip ya. Jadi perbedaan mendasarnya ya bukan terletak pada prosedur kerja ya, karena sama-sama satu tertutup satu tidak ya. Kemudian untuk kesimpulan yang dihasilkan juga tidak, karena ini bukan perbedaan ya, malah persamaan ya, sama-sama makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya ya. Oke, apakah bahan dan alat ya? Oke, kalau alat ini wadah ya, Spallanzani menggunakan tabung reaksi itu juga sebagai wadah juga. Francisco Redi menggunakan wadah juga ya, yang ditutup ya. Yang paling mendasar itu bahannya ya. Oke, bahannya yaitu Francisco Redi menggunakan daging, sedangkan Lazaro Spallanzani menggunakan kaldu ya, yang dalam tabung reaksi yang tertutup. Oke adik-adik, itu jawabannya yang paling tepat adalah A. Oke adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi KSN Kompetisi Sains Nasional IPA, khususnya materi biologi. Materi-materi biologi berikutnya akan selalu kita bahas pada channel ini. Insya Allah akan kita usahakan ya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Oke adik-adik, demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.